Tom Hai segera bebas transfer usai debut di timnas Indonesia. Inilah penyebab Cirus Margono, Nathan dan Elkan Bagot absen perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Alvin Verdonk resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia akankah turun melawan Irak? Inilah respon Shin Tae-yong saat ditanya apakah timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 atau tidak. Inilah penyebab Cirus Margono, Nathan dan Elkan Bagot absen perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Cirus Margono, Nathan dan Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Lantas, apa penyebabnya? Senin pagi, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain yang dipersiapkan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1 hingga 11 April 2024. Nantinya dari 27 pemain yang dibawa ke Dubai, hanya 23 personil yang didaftarkan untuk mengarungi Piala Asia U-Strip 23 2024. Dari 27 pemain yang dibawa, terdapat 5 pesepak bola abroad. Mereka ialah Marcelino Ferdinand KMS Kadeinze, Pratama Arhan Suwon FC, Justin Hubner Cerezo Osaka, Ivar Jenner Jong Utrecht, dan Rafael Struijk Ado Den Haag. Di luar 5 nama di atas, pemain-pemain lain merupakan para pesepak bola yang merumput di Liga 1. Kemudian sejumlah pencinta sepak bola tanah air bertanya kenapa Shin Tae-yong tidak memanggil Cirus Margono, Nathan dan Elkan Bagot ke Piala Asia U23. Kami mencoba menganalisis kenapa 3 nama di atas tidak dipanggil Shin Tae-yong. Untuk Cirus Margono, kabarnya kiper Panathinaikos B ini tidak bisa didaftarkan karena belum memegang paspor Indonesia pada 15 Maret 2024 atau batas akhir pendaftaran Piala Asia U23. Sekadar diketahui, Cirus Margono baru mengambil sumpah WNI pada Kamis 26 Maret 2024. Bagaimana dengan Nathan? Bukannya fullback kiri milik SC Heerenveen ini sudah memegang paspor Indonesia pada 12 Maret 2024? Kemungkinan besar Nathan tidak dipanggil karena tidak diizinkan sang klub SC Heerenveen. Ditambah lagi status Nathan di SC Heerenveen hanya berstatus pemain pinjaman dari Swansea City, sehingga pemain 22 tahun ini bakal terus mencari menit tampil hingga akhir musim. Untuk Elkan Bagot, bek 196 cm ini dikonfirmasi mengalami cedera betis. Ia pun absen saat timnas Indonesia 2 kali menang atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jikapun dalam kondisi bugar, sulit bagi Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot, sebab Elkan Bagot saat ini berstatus bek andalan di klubnya Bristol Rovers. Di Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Qatar. Timnas Indonesia U-Strip 3 ditargetkan lolos ke semifinal Piala Asia U23 demi tampil di Olimpiade Paris 2024. Hadapi Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong dan PSSI bakal bahas rencana persiapan timnas Indonesia U23. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan akan segera berjumpa PSSI usai pekerjaannya bersama tim senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai. Pertemuan itu membahas persiapan timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 sendiri akan berlangsung pada 11 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Demi meraih hasil maksimal di Piala Asia U23, Shin Tae-yong mengatakan timnas Indonesia U23 mengagendakan pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dalam waktu dekat. TC itu agar skuad Garuda Muda jauh lebih siap tampil dalam pesta sepak bola Asia usia muda tersebut.
Rencana 1 April akan ke Dubai untuk TC, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berkata untuk rencana persiapan timnya ke depan harus melakukan komunikasi lanjutan dengan PSSI. Hal itu agar persiapan timnas Indonesia U23 dapat berjalan baik, demi menembus fase gugur Piala Asia U23 seperti apa yang ditargetkan. Harus berkomunikasi lagi dengan PSSI untuk rencana ke depannya, jelas Coach Shin. Semoga klub bisa kerjasama untuk melepas pemain yang dipanggil ke timnas, tutup Shin Tae-yong. Inilah respon Shin Tae-yong saat ditanya apakah timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 atau tidak. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ditanya soal peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Secara cepat, Shin Tae-yong langsung menggelengkan kepalanya. Shin Tae-yong menunjukkan gestur seperti itu bukan tak yakin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ia ingin fokus step by step, yakni meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya hanya berpikir ingin membawa timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia tampil impresif di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga memainkan 4 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 2 dengan 7 angka. Unggul 4 poin dari timnas Vietnam di tempat ketiga. Jika ingin lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Jelang menghadapi Irak, timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan pemain keturunan tambahan. Selain Maarten Paes, ada fullback kiri NEC Nijmegen Calvin Verdonk yang masuk radar PSSI. Dalam pengakuan Calvin Verdonk saat diwawancara Yusa Nugraha, ia mengaku dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika pemilik tendangan bebas mematikan ini sudah dapat diturunkan melawan Irak, timnas Indonesia mendapatkan tambahan tenaga yang luar biasa. Jika akhirnya timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda semakin dekat dengan putaran final Piala Dunia 2026. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. Sebanyak 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Nantinya tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup 6 tim berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Debut Justin Hubner tertunda usai bertugas dari timnas Indonesia Cerezo Osaka tanpa goresan di 5 laga. Sekedar diketahui, Cerezo Osaka sukses menaklukkan Sonanbel Mare dengan skor 2-0 pada pekan kelima J-League 2024 di Stadion Yodoko Sakura Sabtu kemarin. Dengan demikian, catatan positif Cerezo Osaka yang sudah ditorehkan di 4 pertandingan sebelumnya tetap terjaga. Rinciannya 2 kemenangan dan 2 kali imbang. Kini Cerezo Osaka yang mengoleksi 11 poin naik ke posisi kedua klasemen kompetisi. Pada pertandingan kemarin, bek timnas Justin Hubner belum masuk dalam daftar susunan pemain. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku nampak masih ingin memberikan waktu istirahat bagi Justin Hubner usai menuntaskan tugasnya di timnas Indonesia. Hubner sendiri baru menjalani latihan perdananya bersama Cerezo Osaka Jumat lalu. Pemain kelahiran Belanda itu berseragam Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton hingga akhir musim J-League 2024. Saya sangat senang untuk memulai di sini minggu yang baik dengan timnas Indonesia. Jadi saya senang bisa kembali berlatih. Benar-benar bagus, semua orang sangat ramah, ucap Hubner di YouTube resmi klub. Mereka berusaha membantu saya dengan segala hal, jadi ini adalah grup yang sangat bagus. Saya sangat menikmati di sini. Jadi saya tidak sabar untuk mengenal semua rekan setim dan semua orang di sini, jelas Hubner.
Bersama Cerezo Osaka, dia berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Semoga saya mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa. Memainkan banyak pertandingan di sini mengembangkan diri saya. Ketika saya kembali atau ke tempat lain, saya pikir itu adalah poin utama bagi saya. Untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di sepak bola profesional, tegas Hubner. Fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024. Nama Calvin Verdonk ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Calvin Verdonk banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdonk pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi VAR di Bachdim pun foto bareng dengan Calvin Verdonk. Lantas, dari mana darah Indonesia Calvin Verdonk berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Moulaboh, Aceh. Memperkuat timnas Indonesia merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya sedang diurus lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Calvin Verdonk memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi. Indonesia menang lawan Irak, tegas pemain yang telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023 hingga 2024. Terakhir, Calvin Verdonk ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya, jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka membela timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini. Kata Calvin Verdonk ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdonk malah memberikan bocoran, ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Karier Tom Haye di level klub masih menjadi teka-teki pasca debut manis bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Tom Haye telah melakoni debut bersama timnas dan berhasil mencetak 1 assist dalam kemenangan timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu langsung menjelma menjadi idola baru para supporter timnas Indonesia di tanah air. Di saat yang sama, Haye masih berkutat dengan keputusan soal masa depannya di level klub, usai dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak di SC Heerenveen. Menurut laman Football Zone NL, Tom Haye sudah ditawar Como FC pada Februari lalu dengan mahar 700.000 euro. Akan tetapi nominal tersebut berada jauh di bawah harga pasaran Haye saat ini, yang tidak kurang dari 3 juta euro. Kabar mengenai ketertarikan Como FC terhadap Haye memang sudah lama berhembus, ditambah klub ini berpotensi promosi ke Serie A musim depan. Football Zone NL percaya bahwa Haye bakal menjadi rebutan klub top Eropa dengan statusnya sebagai salah satu pemain terkenal di Liga Belanda.
Ditambah ia bakal segera menyandang status bebas transfer musim panas ini. Tom Haye jadi salah satu dari 15 pemain ternama Belanda yang akan berstatus bebas transfer dalam beberapa bulan ke depan, tulis Voetbalzone NL. Setelah diisukan meninggalkan Heerenveen pada musim dingin lalu, tawaran Como FC sebesar 700.000 euro untuk Haye ditolak pihak klub. Kini dipastikan Haye tidak akan berkontribusi untuk Heerenveen di musim depan. Ia menutup pintu Stadion AB Lenstra usai beberapa tahun mengabdi, imbuh Voetbalzone NL. Lantas kemana Haye akan berlabuh musim depan? Como FC masih menjadi klub pertama yang berpotensi mendapatkan jasanya jika berhasil promosi ke Serie A. Haye sendiri sempat mengucap bahwa kemungkinan ia hijrah ke Liga Italia cukup besar, meski diakui masih ada beberapa hal yang harus dilakukannya. Waktu akan membuktikan apakah ini akan berlanjut, tapi apa yang muncul adalah benar tawaran Como FC, ucap Tom Haye. Saya pikir ada peluang besar bahwa hal ini akan terlaksana, namun saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu, beberapa hari ke depan akan terungkap, jelas Haye.